Sobat Fancast, pernah gak sih kalian tiba-tiba ikut senyum sendiri waktu lihat konten nikah muda yang romantis di media sosial? Atau malah jadi sering lihat komentar kayak, "Wen ya, pengen juga." Atau bahkan sampai nikah muda kayaknya seru deh. Padahal apa yang terlihat di media sosial belum tentu sepenuhnya menggambarkan kehidupan nyata. Karena di balik konten yang terlihat manis, ada tanggung jawab dan kesiapan yang perlu juga dipikirkan. Halo Sobat Fancast, balik lagi di Fantasi Podcast 7.0 bersama aku Zahira dari Forum Anak Nganjuk Jembatan Aspirasi. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang lagi ramai banget dibahas di media sosial, yaitu nikah muda goals atau FOMO sosial media. Nah, pastinya hari ini aku nggak sendirian dong. Hari ini aku kedatangan dua guestar keren yang bakal nemenin kita ngobrol santai terkait fenomena ini. Langsung saja kita sambut. Yang pertama ada Ibu Saraswati Eva Yuswi Karini, Magister Psikologi. Selamat pagi Bu, gimana kabarnya hari ini Bu? Selamat pagi, kabarnya luar biasa sekali. Terima kasih Kak ya udah diundang di program Fantasi dari Dinas Sosial Forum Anak Nganjuk Jembatan Aspirasi yang sangat luar biasa. Thank you so much. Wah, senang sekali Bu mendengarnya. Semoga Bu Sarah selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Bu, mungkin boleh nih sekalian perkenalan singkat buat Sobat Fancast di rumah. Biasanya dipanggil siapa dan kesibukannya Bu Sarah dari sekarang lagi apa aja nih Bu? Oke, nama saya Saraswati. Saya biasa dipanggil Bu Saras, Bunda Saras, terserah ya teman-teman. Atau Kak Saras, biar agak kelihatan muda gitu ya. Sebagai seorang pendamping program Keluarga Harapan dan sekaligus bekerja sama dengan Dinas Sosial PPA sebagai pendamping psikolog klinis di sana. Seperti itu Kak, bekerja sama dengan Dinas Sosial. Wah, keren banget nih Sobat Fancast. Bu Saras ini adalah psikolog Keluarga Harapan. Jadi saya adalah pendamping Keluarga Harapan, tapi saya memiliki profesi yang selain itu yaitu sebagai psikolog klinis. Oh, yang bekerja sama dengan Dinas Sosial. Betul. Wah, keren banget Sobat Fancast. Jadi sekarang udah makin kenal nih sama Bu Saras. Ngomong-ngomong Bu, tadi perjalanan ke RSA Diskominfo gimana? Lancar nggak? Lancar banget, soalnya aku naik pesawat Garuda. Oh my God. Tunggu ya Bu, yang penting sampai sini selamat dan bisa kasih materi kepada Sobat Fancast di rumah. Oke, keren banget. Bergeser ke guestar yang gak kalah keren, ada teman sebaya kita yang menjabat sebagai Ketua Umum PIKR Mantan Care SMA Negeri 1 Tanjung Anom dan juga sebagai Duta Genre Kabupaten Nganjuk tahun 2025. Ini dia nih Amatul Meilinda Kurniasari. Halo Aileen, gimana nih kabarnya hari ini? Halo, Halo. hari ini baik. Aku ucapin juga terima kasih banyak buat Zaira karena udah diberi kesempatan dan juga waktu yang sangat luar biasa hari ini. Aku bisa datang dalam acara podcast yang bakal kita seru-seruan bareng Bunda aku juga ini dan juga bareng teman-teman semuanya. Alhamdulillah luar biasa sekali Elin. Semoga tetap semangat selalu hari ini. Ya, pasti. Boleh Lin kenalan dulu. Nyapa Sobat Fancast di rumah biasanya dipanggil apa? Terus sekarang kesibukan Elin lagi apa nih? Oke. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Kenalin, nama aku Melinda atau kerap disapa Eileen. Jadi aku sekarang ini lagi kesibukannya itu duduk di kelas 11. Karena ini juga mau kenaikan kelas 12 ya. Jadi pasti kayak penuh praktek-praktek buat kenaikan juga. Dan juga banyak banget sih beberapa hari ini sempat hektik karena kan juga gimana ya, di SMA aku sendiri itu juga ada beberapa program yang juga harus dilaksanakan, contohnya yaitu pembuatan KTI. Jadi kayak agak sibuk tapi ya seru juga gitu sih. Oke. Khas anak muda sekali itu. Iya. Jadi aku merasa seumuran sekarang. Iya, betul banget.
Wah, Sobat Fankes di rumah makin kenal nih dengan Aileen yang sekarang lagi duduk di kelas 11. Lagi sibuk-sibuknya ya Iya, kita nih. ini kelas 11. Iya. Tapi Lin, perjalanan kamu tadi di sini gimana? Soalnya kita sempat ngobrol ya di luar kalau kamu datang dari Kecamatan Tanjung Anom. Betul banget. Jadi tadi aku nggak sendirian, aku juga ditemani sama teman-teman aku, Pick Air lainnya. Kita berangkat pukul 7, terus nyampe sini pukul 7 kurang lah. 8 kurang, maaf, 8 kurang 15-an, 7.45. Tadi juga sempat bingung, karena pas mau masuk sini kan kita juga belum ketemu teman-teman fantasi nih. Kita bingung kayak masuknya lewat mana ini. Ternyata disuruh ke dinas sosial dulu. Betul. Wah, yang penting hari ini kita bisa ngobrol sampai di RSAL Diskominfo dengan selamat semuanya. Iya, keren banget. Oke Sobat Fankes, jadi hari ini kita bakal ngobrol bareng Bu Saras dan juga Aileen soal huru-hara belakangan ini. Nah, belakangan ini media sosial ramai membahas konten kreator yang menikah di usia 19 tahun. Kontennya menarik perhatian karena memperlihatkan kehidupan rumah tangga yang terlihat romantis. Namun, pernyataannya tentang nikah muda sebagai pilihan terbaik memicu pro dan kontra di kalangan netizen. Banyak yang khawatir konten seperti ini bisa membentuk opini bahwa menikah di usia muda adalah hal yang ideal bagi semua remaja. Padahal kesiapan orang tentu berbeda ya, baik dari sisi mental, pendidikan maupun ekonomi. Oke Sobat Fankes, dari fenomena viral ini kita bisa lihat kalau media sosial ternyata punya pengaruh besar terhadap cara remaja memandang kehidupan, termasuk soal pernikahan. Nah, biar pembahasannya makin seru, aku mau langsung ngobrol nih sama salah satu guestar kita. Bu Saras, biar Sobat Fankes juga lebih paham, menurut pandangan Bu Saras sebagai psikolog, apakah media sosial memang punya pengaruh besar terhadap cara remaja memandang pernikahan, Bu? Tentu saja ya, media sosial punya pengaruh yang cukup besar terhadap cara remaja memandang pernikahan gitu ya. Karena bagi banyak remaja, media sosial itu menjadi platform yang secara tidak langsung sebagai guru, informasi, informator, dan banyak sekali yang mungkin terjebak di dalamnya tentang bagaimana standar-standar di media sosial itu akan sangat berbeda ketika berada di budaya yang berbeda, kemudian di lingkungan sosial yang berbeda, dan juga mungkin di kemampuan, mulai dari kemampuan kognitif sampai dengan kemampuan dalam afeksi, jadi memberikan perhatian dan lain sebagainya, termasuk juga finansial. Dan itu seringkali tidak diperlihatkan. Jadi remaja tuh melihat pernikahan sebagai gambaran yang terlalu ideal atau romantis. Karena memang kalau baru itu begitu ya sayang ya. Nanti lama-lama akan pride pada masanya, karena cinta tidak selalu indah sayang. Jadi dalam pernikahan itu kan menyatukan dua pemikiran, dua perasaan, dua keluarga bahkan mungkin ya. Di situ yang seringkali tidak di-highlight. Yang di-highlight itu kayak semacam honeymoon gitu ya, jalan-jalan ke Bromo mungkin ya, seperti itu. Kemudian juga rumah baru dan lain sebagainya, nggak tahu itu ngontrak atau itu nyicil. Kemudian baru keinget nanti gimana cicilannya bayarnya. Nah itu juga seperti itu. Kemudian muncul standar kayak hubungan tuh harus nggak realistis. Kayak aku sering ketemu cerita-cerita di TikTok mungkin ya, kalau cewek itu adalah nggak mau minta maaf, super benar, maha benar di atas segalanya. Padahal kita sebagai cewek ya nggak gitu amat sih kalau misalkan kita tuh ternyata juga bisa minta maaf kayak gitu ya. Jadi standarisasi ini benar-benar bisa berbahaya jika itu dalam hubungan yang jangka panjang. Nah akhirnya membandingkan nih, gue umur segini kok belum apa-apa, dia kok udah married. Padahal mungkin orang tuanya punya latar belakang yang bisa menghandle anak-anaknya, membantu terlebih dahulu sampai mereka sukses. Sedangkan ada beberapa yang harus mulai dari nol, punya privilege. Nah ini juga berbahaya. Selain itu, kayak cinta tuh kayak instan gitu loh, gitu. Jadi kayak aku, kamu, kita. Padahal sebenarnya harus melewati super panjang gitu ya untuk bisa mencapai kita tadi. Tidak semudah itu. Nah, hal ini juga sebenarnya tidak sepenuhnya buruk ya, tapi setidaknya bisa memberi gambaran, oh ternyata kalau ingin membentuk sebuah hubungan tuh ada standarnya gitu ya. Tapi tidak melulu berada di standar itu, karena nanti bisa memunculkan ekspektasi yang terlalu tinggi. Ketika dijalani
kok gitu ya. Nah, itu perlu banget untuk diperhatikan juga oleh kaum muda seperti kalian ini. Oke, itu kayaknya Kak jawaban aku. Oke, ternyata tanpa sadar juga media sosial punya pengaruh besar. Itu memperlihatkan seperti honeymoon, rumah yang baru yang entah itu nyicil atau enggak. Iya, betul. Tapi setelah dijalani itu kerasa antara wah kok enggak sejalan atau gimana gitu ya Bu ya. Betul. Nah, kita sebagai Gen Z yang aktif di media sosial, pasti kita sering dong scroll TikTok, Reels, Instagram, atau yang lain untuk cari ide konten atau sekedar hiburan aja. Nah, dari situ aku mau tanya ke kamu nih, Lin. Pernah gak sih kamu notice kalau konten-konten yang memperlihatkan kehidupan yang romantis di media sosial gampang banget viral dan menarik perhatian Gen Z? Kalau dibilang notice pasti sering banget ya sih Zaira. Soalnya kan kita sendiri sebagai Gen Z itu kan merupakan remaja yang sedang mencari jati diri kita. Gimana kita itu sering banget mengeksplor hal-hal baru. Kita juga banyak keponya lah dengan hal-hal di luar sana, terutama apalagi media sosial ini kan lebih cepat buat penyaluran informasi-informasinya ya Bunda. Betul. Nah, terus juga, jadi nggak heran juga kalau seumpama konten-konten romantis pada saat ini itu lebih mudah untuk trending. Dikarenakan memang juga fase atau bisa dibilang zaman-zamannya remaja ya muncul perasaan romantis-romantis kayak gini nih, betul nggak? Betul. Bucin ya. Bahasa gaulnya bucin gitu. Iya betul banget. Begitu sih Zaira dari aku. Oke, bener ya. Jadi kita sebagai Gen Z yang lagi di fase pencarian jati diri, ya, kita rasa penasaran jadi besar, dan makanya konten-konten yang relate sama kehidupan remaja, termasuk soal hubungan romantis-romantis gitu, bisa lebih cepat trending ya. Iya betul banget. Oke, aku mau tanya lagi ke Bu Saras nih. Oke. Kalau dilihat sekarang, media sosial tuh sering banget menampilkan kehidupan rumah tangga yang terlihat harmonis, estetik, dan bahagia terus. Kayak masak bareng Bu, quality time, bikin konten couple. Pokoknya kelihatannya sempurna banget. Nah, menurut Bu Saras, apakah media sosial sekarang terlalu meromantisasikan hal tersebut atau meromantisasikan nikah muda gitu? Iya, kayak kata-kata kayak suamiku ternyata CEO ya. CEO grup Yulong nih banyak sekali terjadi di lingkungan kita semua gitu. Banyak sekali problem yang muncul ketika kita memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi gitu ya dalam melihat standarisasi di media sosial. Yang pertama, mereka hanya memperhatikan highlight-nya. Romantisnya honeymoon, jalan-jalan ke tempat yang estetok, kemudian sayang-sayangan gitu ya. Konfliknya nggak kelihatan, pertengkarannya nggak kelihatan, lagi nggak ada duitnya nggak kelihatan. Perbedaan karakternya disembunyikan karena mereka memang butuh untuk engage ya, mereka butuh dilihat, mereka butuh ditonton untuk menjadi keluarga yang samawa mungkin, atau mereka punya branding bahwa mereka keluarga muda yang memiliki konten positif tentang pernikahan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya menjadi tidak sehat karena ya itu tadi yang diperlihatkan hanya highlight kesenangan. Pernikahan tuh kayak semacam ditunjukkan sebagai solusi dari kesepian. Kalau lu kesepian, kalau lu fatherless gitu atau motherless, lu mending nikah aja. Jadi kita bisa father-fatheran, mother-motheran. Repotnya belum siap jadi father dan mother. Yang jadi korban adalah nanti baby-nya, gitu ya. Karena memang kalau kita tahu sendiri dari BKKBN juga sudah ada sebenarnya standar umur berapa seseorang itu baik untuk menikah. Disiapkan secara mental, disiapkan secara fisik, dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh para Gen Z. Jangan keburu pengen romantis, sayang. Itu 1 tahun ya. Berikutnya adalah tanggung jawab, gitu ya. Kalau misalkan sudah memiliki keturunan dan lain sebagainya. Tekanan sosial nih pada remaja gitu ya, sering banget kayak berpikir kalau misalkan di rumahnya dia tidak dapat cukup cinta, maka dia akan mendapatkan cinta dari pasangannya. Sedangkan pasangannya sama juga di rumah nggak dapat cinta. Berharap nih, jadi orang buta menuntun orang buta. Ini beneran bisa terjadi gitu ya. Makanya sebenarnya aku setuju dengan 3 campaign ya. Yang pertama, jangan menikah ketika kamu tidak cukup sehat mental. Karena itu berbahaya. Jangan-jangan dua-duanya lagi nggak sehat mental nih, nanti tuntun-tuntunan gitu ya. Yang kedua, jangan menikah ketika finance kamu kurang siap. Karena kamu akan membawa konflik baru gitu ya. Nangis bareng nih, nggak ada duit gitu ya. Apalagi sampai sudah ada anak minta mainan, mamanya nangis. Ini bahaya banget gitu ya.
Dan yang terakhir itu jangan punya keinginan menikah ketika kalian belum siap secara psikologis. Karena di dalam pernikahan itu nggak melulu bangun pagi, good morning sayang. Tapi habis itu apa nih harus dilakukan untuk bisa mencapai kehidupan keluarga yang lebih harmonis dan juga punya kualitas gitu. Jadi memang ya Kak ya, menurut aku kesiapan tetap sangat penting dari semua hal dibandingkan dengan kita melihat romantis-romantisan. Siap dulu. Setelah itu baru romantis-romantisan. It's okay. Sukses dulu, cantik dulu, ganteng dulu, berkarir dulu, berpendidikan tinggi dulu. Pilihan dalam hidup kalian itu benar-benar sangat beragam. Habis setelah itu kalian boleh memikirkan bagaimana caranya menikah dengan CEO. Iya, itu kira-kira. Dengerin nih buat sobat Fankes di rumah ya. Kalau menikah itu belum tentu apa yang kita lihat di medsos yang seperti itu. Belum tentu menggambarkan realitas sebenarnya di rumah itu seperti apa. Nah, karena pasti ada tanggung jawab di belakang yang nggak semuanya itu ditampilkan di situ ya Bu ya. Betul. Dan juga ada tadi tiga kampanye Iya. jangan menikah sebelum Jangan menikah ketika kamu punya gangguan mental. Terus Ya. kalau Kemudian finansialnya jangan belum menikah ketika kamu belum siap finansial. Dan yang terakhir, jangan menikah sebelum kamu siap secara psikologis. Seperti itu. Bu. Ilmu yang baru nih buat sobat Fankes di rumah dan kita semua ya Elin, termasuk betul kita banget, para Gen Z nah ya. Nah Bu, kalau dari sisi psikolog nih, kenapa ya banyak remaja jadi merasa mereka itu tertinggal ketika melihat teman sebayanya itu sudah menikah duluan seperti itu Bu? Iya, sekarang tuh ada sindrom FOMO nggak sih? Iya, benar banget, Bu. Fear of missing out. Jadi ketakutan kehilangan fase hidup yang ini gitu. Seolah-olah bahwa ketika melihat orang lain sudah menikah, bisa sayang-sayangan, mungkin secara bebas mereka berperilaku sebagai pasangan gitu ya, bisa kemana-mana bareng dan lain sebagainya. Mereka merasa kayak, oh mereka udah di fase ini kok gue masih di sini aja sih gitu. Padahal sebenarnya FOMO ini bisa jadi bahaya ya kalau misalkan dia sendiri tidak punya Belum kesiapan. siap, iya, Betul, Bu. balik lagi sayang ya. Kayak tadi mungkin ada kalau misalkan bapaknya itu CEO. iya, atau Pak Bakri mungkin ya misalkan itu it's okay, tapi ketika mereka harus merintis juga kemudian tidak punya privilege dan lain sebagainya akan jadi konflik yang lebih besar ke depannya. Nah, kedua kalinya adalah kebutuhan untuk bisa merasakan hilangnya kesepian. Jadi sekarang itu banyak sekali anak-anak yang mengalami motherless, kekurangan peran dari orang tua. Nah, kalau berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abraham Maslow gitu ya, itu kalau misalkan teman-teman nanti sempat, tolong lihat ya hierarchy needs of Maslow. Ya, jadi di paling bawah itu adalah fisiologis, kemudian naik ke atas adalah safety, kemudian setelah itu adalah love and belonging. Jadi ketika seseorang itu dia di rumahnya mungkin ya sudah diberikan banyak perhatian secara makanan, secara tempat istirahat, kemudian sekolah, tapi mereka tidak mendapatkan love and belonging. Rasa kasih sayang dan cinta di rumah kurang, dia merasa kayak kesepian, merasa kayak sendirian, maka di sini dia akan mulai meng-create, oh enak kali ya nikah kayak dia, punya temen, punya orang yang bisa bakalan dengerin aku sepanjang hayat, gitu. Mungkin pikiran-pikiran seperti itu dan bisa romantis-romantisan, ada yang meluk, ada yang sayang, seperti itu, kebutuhan untuk diterima dan sampai di titik love and belonging. Nah, setelah itu juga bisa kebingungan arah hidup. Jadi dia ada beberapa orang yang mengalami, Kak, ya ini pengalaman benar ya Kak. Banyak orang yang datang ke saya itu menceritakan bahwa mereka seperti tidak punya pilihan lain selain menikah. Padahal sebenarnya single happy itu nggak apa-apa, gitu ya. Kalau kamu memang belum siap, kamu single happy nggak apa-apa. Tapi beberapa orang menjadikan standar budaya, aku umur segini kalau belum married artinya bermasalah. Padahal ketika married itu lebih bermasalah. Makanya aku bilang lebih baik kalian marriednya telat. Tapi kalian tahu betul apa yang kalian lakukan. Karena merit itu kata Deddy Corbuzier, itu bukan cepet-cepetan, tapi lama-lamaan. Gitu ya. Sehingga kita harus juga memperhatikan itu, bahwa ketika menjadi seorang perempuan gitu ya, ini terutama pas kita ngomongnya cewek-cewek gitu ya, kalian harus setidaknya memiliki kemampuan untuk mengatur finance dulu. Dan kemampuan untuk menjaga emosional dulu nih, sebelum
ingin merit, karena kedepannya itu kita hubungannya itu selalu dengan emosional sama finansial. Coba ditanya mama, ya. Pasti ke sana gitu. Nggak akan jauh-jauh dari itu. Finansial, emosional. Kalau kedua-duanya ini fault, maka hidupnya tidak akan baik-baik saja. Makanya saya selalu mengatakan seperti kepada orang-orang yang melakukan konseling pranikah. Saya selalu mengatakan bahwa carilah finance dengan baik, karena merawat cinta dengan finance yang aman itu lebih mudah dibandingkan kalian harus mencari finance sambil merawat cinta. Itu sangat lebih sulit gitu ya. Jadi bukan berarti kalau belum begini aku nggak bisa. Nah, bukan seperti itu juga. Kayak gitu. Next, silakan Kak. Oke, jadi tanpa sadar kita tuh sebenarnya para Gen Z juga ikut-ikutan FOMO seperti itu ya. Padahal belum tentu tuh kita siap atau enggak, baik secara finance, secara psikolog, dan juga secara tanggung jawabnya. Lebih baik kita melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, kita cari finance yang benar-benar buat nyiapin itu untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Betul. Nah, Lin, kalau dari pengamatan kamu sendiri, apakah sekarang banyak remaja yang mulai merasa insecure atau takut dibilang terlambat kalau belum punya pasangan, atau mereka udah menikah duluan? Oke, kalau setahu aku ya di seumuran kita nih, mungkin kalau belum menikah tuh kita jarang temuin ya. Tapi kalau soal pasangan, ini nih yang perlu banget dipertanyakan. Nah, bahkan dari beberapa teman dekat aku sendiri nih, Zahira, kayak aku tuh sering banget nemuin mereka, contohnya tiba-tiba ada FYP, tiba-tiba TikTok, itu yang isinya mengenai klip-klip romantis lah. Tiba-tiba mereka udah bilang, when ya, aku kapan ya bahagianya, aku kapan ya bisa ngerasain ini. Terus aku kayak yang, please, kayak nggak semua apa yang kamu lihat itu sesuai dengan apa realitanya. Terkadang aku juga kayak sempat bilang ke teman-teman aku bahwa coba deh cari bahagia kamu sendiri, coba cari bagaimana kamu itu bisa mengekspor jati diri kamu itu lebih panjang dan juga lebih luas lagi begitu. Jadi jangan cuma terpaku sama apa yang kita lihat di medsos, sedangkan itu tuh belum tentu benar begitu. Jadi kalau soal mencari pasangan, maksudnya kayak yang kita benar-benar FOMO banget akan pengennya bahagia gitu ya, Bu. Iya, betul. Bahkan kita mungkin masih punya kayak teman yang bisa jadi tempat kita cerita gitu. Jadi kayak nggak harus semua itu di pasangan, betul. Tapi Bunda, terkadang itu kan juga ada perspektif teman-teman yang bahwa pasangan itu lebih mengerti daripada orang tua kita, begitu. Jadi kayak mereka menganggap bahwa pasangan itu bisa jadi tempat cerita, dia bisa jadi semua yang paling gimana ya, kalau bahasa kasarnya kayak yang paling mengerti dia itu cuma pasangan dia gitu. Itu gimana sih Bunda? Oke. Soal hal ini aku highlight tadi ya Kak, ya keren banget apa yang disampaikan oleh Kak Eileen ya. Bahwa sebenarnya problemnya itu bisa jadi di bagaimana kita esteem kita gitu. Bagaimana kita memandang diri kita. Iya, betul. Gitu, seperti yang disampaikan tadi. Kenapa kita nggak fokus aja pada pertumbuhan Iya, kita, betul. pada perkembangan diri kita, mencintai diri kita lebih lagi gitu ya. Nah, itu balik lagi, bagaimana lingkungan keluarganya, bagaimana lingkungan pertemanannya, apakah mereka berada di lingkungan yang toksik atau dianya yang toksik gitu ya. Kita juga tidak tahu. Sehingga kenapa tadi dikatakan kayaknya kalau pasangan aku bakalan ngertiin aku lebih dari orang lain gitu ya. Namanya juga mau dapet kan, usaha maksimal, love booming, love framing, everything gitu ya. Terjadi karena apa? Laki-laki rata-rata gitu ya, laki-laki itu adalah jiwa petualangnya. Jadi kalau misalkan belum dapet, dia tuh kayak so special person gitu. Kemudian cewek juga gitu, dia akan milih orang yang lucu, bad boy dikit ya, apa red flag, karena lebih menantang. Nanti kalau cari suami baru yang green flag. Rata-rata gitu, yang cerita, yang curhat tuh ada yang ketawa-ketawa di belakang, jangan-jangan merasakan gitu ya. Nah, makanya kenapa cowok baik lakunya carry ya. Itu biasanya karena cowok baik itu suamiable, tapi cowok bad boy itu adalah pacarable gitu mungkin ya, kayak gitu. Jadi mereka akan mengusahakan segala cara supaya merasa ceweknya dimengerti, dipahami, dan sebaliknya cewek pun sama, hunter juga ya, ingin merasa bahwa pasangannya dipahami dan disayangi. Tapi ketika sudah berkonflik, nah itu baru biasanya muncul bagaimana seseorang itu bisa
mengenali orang lain yang sedang berada di dekatnya. Nah gini, ada satu tips. Aku selalu mengatakan bahwa kalau kalian dekat dengan siapapun, mungkin nanti ke depannya ya pasangannya, aku yakin kalian lebih memilih pendidikan dulu gitu ya. pasti. Amin. Amin. Ketika itu kalian harus tahu dulu red flagnya, jangan cuma green flagnya. Mulai kayak dia tuh memandang aku dengan cinta misalnya, atau dia sering ngasih aku bunga gitu ya misalkan ya kayak nggak taunya apa bunganya ambil dari tetangga, kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi kita harus tahu red flagnya. Apakah red flag itu mampu kita tangani dulu? Kalau misalkan nggak mampu, maka kalian akan selamanya ada di dalam red flag itu. Dan kalau dia nggak mau berubah, maka kita yang harus melakukan penyesuaian. Acceptance penerimaan gitu ya. Sama antara laki-laki dan perempuan ini tidak ada bedanya. Kenali dulu red flagnya. Kalau red flagnya bisa kamu terima, misalkan dia boboknya ngowoh, misalkan sambil ngorok, misalnya. Tapi kita bisa loh dengan alunan itu, it's fine. Tapi kalau kita nggak bisa, berarti bukan dia orangnya. Kecuali dia mau berobat sampai mingkem gitu misalkan ya. Ini contoh yang sederhana, itu banyak hal. Misalkan seperti perbedaan agama, mohon maaf ya kita ngobrolin ini juga perbedaan agama, kemudian perbedaan budaya, dia dari Australia, aku dari Indonesia, itu kan bisa jadi problem ya. Kalau misalkan tidak bisa menyesuaikan diri, kemudian perbedaan sehari-hari, secara kadang gitu ya. Pernah ada satu kasus yang teman-teman kalau misalkan nanti ke depannya santai, coba cek di Google, ada pasangan yang berpuluh tahun silent treatment di Jepang. Dan tidak pernah berkomunikasi what happened gitu ya. Ketika ditanyakan ternyata suaminya cemburu, istrinya itu mengasuh anak-anaknya lebih sayang dibandingkan ketika mengasuh dia. Ini anaknya sendiri tolong gitu kan ya. Artinya kalau hal-hal seperti ini aja bisa bikin konflik gitu ke depannya, ya mari gitu ya. Bahkan di Malaysia ada satu perceraian dikarenakan suaminya selalu menaruh handuk basah di atas bantal. Dan itu berulang selama berpuluh tahun gitu ya. Jadi konfliknya bisa jadi terlihatnya kecil, tapi ternyata impact-nya panjang dan besar. Jadi nanti kalau misalkan ke depan kalian ketemu sama orang yang menurut kalian, kayaknya dia orangnya gitu ya, kenali red flag-nya dulu. Jangan cuma green flag-nya. Green flag-nya gampang. Green flag itu sudah gampang diterima gitu, tapi red flag belum tentu. Dan itu akan seumur hidup, Kak. Kalau misalkan sama-sama nggak mau tumbuh. Itu sih kataku. Kita banyak banget nanya Bunda tadi kan. Jadi awalnya tuh kan mungkin dari rasa penasaran ya remaja itu. Terus nanti kita mulai kayak explore, tetapi ketika ada konflik belum tentu kan semua remaja itu bisa menanggapi itu. Betul. Dan bahkan juga mungkin bisa dikena mentalnya remaja itu sendiri. Apalagi remaja ini kan juga masih kurang stabil ya untuk mentalnya itu ya. Begitu ya, masih labil. Dan bisa disimpulkan bahwa rasa penasaran itu pasti tetap ada di remaja. Cuma bagaimana cara kita menyikapi. Dan seumpama kita emang ada nih menemukan kayak gitu, kita juga harus siap dengan resiko apa yang kita dapat begitu. Baik. Dan utamanya sebenarnya menurut aku, jagalah dirimu dengan sangat amat baik. Karena sebenarnya di dunia ini tidak ada yang bisa kita percayai 100% kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita sendiri aja kadang nggak yakin loh pada diri kita sih. Iya betul. Iya kan, kalian remaja nih, coba cerita sama aku. Iya nggak? Iya. Kadang kayak nggak percaya gitu. Nggak percaya proses. Terus ada kayak takut apa yang kita lakukan itu bener gak ya, atau nanti ada resikonya apa gitu. Kayak banyak banget ketakutannya ada dalam diri kita itu. Karena manis itu pasti Kak gitu ya, manis tuh pasti di depan gitu ya. Penyesalan tuh di belakang, kalau di depan pendaftaran ya. Jadi pada saat pendaftaran nih, bener-bener kalian tahu kalian daftar apa gitu. Kalau kalian daftarnya itu adalah daftar untuk bersama dengan dia dalam waktu yang panjang. Aku tidak bisa mengatakan itu selamanya ya, karena ada beberapa konflik yang mungkin terjadi dan banyak hal gitu ya. Tapi kalau dalam waktu yang panjang, artinya itu tadi pendaftarannya dicek bener nih syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu juga harus dipahami betul, sehingga tidak hanya karena I love you, you love me, love-lovean bukan, tapi juga mengandung pemahaman resiko atau risk di masa yang mendatang. Aku bilang semua teman-temanku di sini yang masih unyu-unyu semuanya nih, yang masih cakep-cakep lucu-lucunya, minta tolong banget jika kalian memang sedang jatuh cinta, harusnya memperhatikan betul siapa yang kalian cintai dan sebenarnya apa yang kalian inginkan. Mau sukses dulu baru nanti menikah, atau menikah muda dengan konsep yang sudah matang
dan melibatkan keluarga juga, bukan karena accident. Jadi aku berharap banget teman-teman semuanya bisa jaga dirinya lebih baik lagi, karena dunia sekarang ya kayak Iya. gitu, harus benar-benar hati-hati kayak gitu kan. Oke, jadi yang perlu di-highlight ini adalah kita bisa menerima red flag-nya daripada kita menerima green flag-nya. Karena green flag tuh bisa diterima dengan sangat baik daripada si red flag-nya ini nih. Betul. Nah, aku mau tanya juga ke Bu Sarah. Menurut Ibu ini media sosial bisa memengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan besar seperti menikah apa tidak ya, Bu? Sangat-sangat bisa ya Kak, karena aku tuh melihat kalian para Gen Z itu di fase alpha theta malah nonton. Ngantuk-ngantuk tuh loh kalian tuh kan melek menonton melolo lah, apa itu ya, dracin, drakor gitu. Nah, sebenarnya value itu banyak masuk ketika kita tuh riap-riap mau tidur. Karena di situ ada fase alpha theta, di mana semua informasi tuh gampang banget masuk ke dalam diri kita. Nah, apalagi kalian waktu sedih, dengarnya lagunya adalah Jika Memang Kata Bisa Bersama, gitu ya. Terus habis itu kalau lagi seneng lagunya Dari Kejauhan. Semuanya tuh kayak sudah dipas-paskan dengan feeling kita, dengan keinginan kita. Nah, sadar nggak media sosial tuh ngebaca. Jadi ketika seseorang itu nyari satu konten, maka hampir semua media sosial kalian akan memunculkan konten yang sama. Itu algoritma sayang. Iya. Sehingga kalau kalian lagi nge-highlight pasangan muda romantis-romantisan, maka yang akan muncul di FYP kalian, di Instagram kalian, di Twitter kalian, tweets kalian, itu hubungannya selalu tentang cinta-cintaan. Lah kalau dalam jangka waktu yang panjang, kalian setiap mau bangun tidur scroll, nah terus habis itu siang istirahat scroll, ya Allah romantis banget. Nanti agak sore lagi malam sebelum tidur nontonnya Dracin. Suamiku ternyata CEO. Akhirnya ter-highlight di dalam diri kalian kayaknya enak banget ya kalau Mary tuh kayak gini. Lupa, nggak nonton konfliknya, nggak ngelihat mama papa kalian saat listrik habis bersamaan dengan belum gajian gitu ya, itu dilupakan. Hal seperti itu yang sering bikin kita nge-highlightnya tuh di dopamin, jadi rasa seneng yang terus menerus sampai kita tuh lupa kalau mungkin ada konflik yang terjadi dari tontonan itu, kayak gitu kan. Makanya bisa banget media sosial itu selain ketika kita klik juga ya dengan apa yang disampaikan, klik juga lagi butuhnya itu. Nah, itu bakalan terus menjadi trending di handphone kalian masing-masing, seperti itu. Oke, jadi itu karena kita pernah menge-search sesuatu yang berkaitan dengan nikah muda atau pasangan-pasangan yang romantis. Gitu ya, Bu. Jadi algoritma itu akan terus-menerus berulang kali di sosial media kita. Dan kalian tahu nggak, ada satu ilmu kuantum tuh ya, aku dapetnya dari guru aku, namanya Bapak Ivan Minarno. Beliau mengatakan bahwa energy flows to attention goes. Semua energi kita itu akan mengalir pada sesuatu yang kita atensikan. Sehingga kalau atensi kalian hari ini pengen iPhone, maka yang akan muncul tuh teman-teman yang pegang iPhone. Kalian ada orang di jalan, iPhone lucu banget. Misalkan jangan iPhone ya, yang murah aja, Tumblr. Lucu banget sih. Maka yang muncul akan itu juga tanpa sadar kita ngetik Tumblr di Shopee ya. Kebaca nih algoritmanya. Kayak gitu terus karena energy flows to attention goes. Bahkan ada beberapa lucu-lucuan ya. Misalkan gini. Pernah suatu saat tuh disuruh gini, kalau kalian nggak percaya pada energy flows to attention goes, pada saat bangun pagi niatkan nanti mau ketemu Pajero warna pink. Walaupun itu sangat jarang, kayaknya dalam satu dunia ini ada berapa gitu ya. Yang di Bruce warna pink gitu ya. Aku pagi ini pengen lihat Pajero warna pink. Nah ternyata nemu beberapa teman itu mungkin ya bisa kupu-kupu kuning, padahal sudah nggak banyak kupu-kupu ya, gitu, kupu-kupu kuning bisa ketemu dan lain sebagainya. Karena memang ketika kita memikirkan sesuatu terus-menerus, maka itu kayak manteng gitu loh Kak. Kayak dia bakalan lebih banyak mendekati kita. Makanya aku bilang, sering-seringlah kalian nonton sesuatu tuh yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan diri. Baik nantinya misalkan kalian nonton cowok sukses,
Tapi bukan CEO di drama ya. Cowok sukses yang beneran. Kayak dia bikin podcast karena kesuksesannya. Atau dia bikin sesuatu karena kesuksesannya. Tonton mereka. Maka energi plus to attention plus mungkin kalian dapetnya juga cowok-cowok yang seperti itu. Atau cowok pinter nih. Atau cowok yang apa sesuai dengan yang kalian inginkan. Sehingga setidaknya otak itu dan hati kita itu akan mantengnya itu pada sesuatu yang positif vibes tadi. Begitu kira-kira. Soal tadinya algoritma itu sangat-sangat relate terhadap kehidupan saya. Atau bahkan Elin juga nih yang kita lihat di Shopee, terus habis itu kita muncul terus di beranda kita. Betul banget. Oke, balik lagi ke Eileen sebagai duta genre. Pesan apa sih yang biasanya disampaikan ke teman-teman remaja sebaya seumuran kita tentang kesiapan menikah? Dan gimana sih cara kalian tuh buat mengedukasi teman-teman sebaya supaya nggak gampang terpengaruh romantisasi nikah muda di media sosial ya? Oke, baik. Jadi pesan aku sebagai duta genre untuk memberikan edukasi kepada remaja mengenai kesiapan menikah, yaitu kita harus bisa memperhatikan tentang pendewasaan usia perkawinan. Nah, sempat ada di segel nih di dalam senam genre, yaitu usia nikah mesti diperhatikan, yaitu untuk laki-laki berumur 21 tahun dan untuk yang perempuan berumur 25 tahun. Nah, mengapa demikian? Karena pada saat umur ini dirasakan bahwa kita sudah siap baik secara mental, baik secara finansial maupun secara fisik yang dimana itu kita butuhkan ketika sudah menjalani hubungan rumah tangga. Betul sekali kan Bunda? Nah, dan untuk kemudian edukasi yang aku berikan kepada mereka tentunya memberikan pemahaman kepada teman-teman sebaya bahwa menikah itu bukan hanyalah untuk menjalin kasih saja, tetapi menikah itu juga perlu mempersiapkan diri sebagaimana kita juga harus bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, karena kan pasti kita sebagai orang tua yang baik itu nggak berharap jangan sampai lah anak-anak kita itu merasakan dampak atau sisi negatif dari akan adanya nikah muda tersebut. Dan juga yang kedua, pada masa remaja sendiri itu kan merupakan masa yang luas di mana kita itu masih mengeksplor banyak hal ya Bunda. Nah, jadi aku pesan buat teman-teman semuanya untuk memanfaatkan dan juga menggunakan waktu di masa muda itu dengan melakukan banyak hal-hal positif. Contohnya ya kita ikuti organisasi-organisasi atau kita ikut ekstra-ekstra di sekolah, dan juga kita juga bisa kalau seumpama ada hal sedih atau apapun yang kita rasakan, jangan sampai melakukan hal yang seharusnya tidak kita lakukan sebelum. Jadi lebih ke mengalihkan kegiatan itu dengan hal-hal yang positif dan juga menarik pastinya. Terus yang ketiga dan yang terakhir yaitu kita harus memikirkan ke depan, dampak ke depannya. Masa kita mau sih masa muda kita itu yang seharusnya bisa dibuat happy-happy, eksplor banyak hal itu malah rusak ataupun berdampak negatif karena hanya soal nikah muda begitu. Tentunya kita di Zaira sebagai Genji nggak pengen lah masa muda yang seharusnya kita bisa happy-happy, kita bisa punya banyak teman, kita bisa eksplor mimpi-mimpi kita, terus malah pupus hanya karena soal nikah muda begitu sih. Oke, aku sangat setuju banget dengan statement Elin bahwa menikah itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang nanti ketika paling siap. Nah, di usia untuk laki-laki sekitar 21, kalau laki-laki 25 tahun. Laki-laki 25 tahun. Kalau untuk cewek 21 tahun. Nah, kalau dari usia segitu tuh usia remaja sekitar 18 atau 19 tahun tuh ada mereka yang rasanya siap untuk menikah. Padahal itu umur yang sangat jauh dari yang tadi Elin sebutkan, Ibu. Nah, sebenarnya indikator siap menikah itu seperti apa aja sih, Bu Saras, kalau boleh tahu? Oh ya, jadi siap menikah bukan hanya soal usia, soal ada pasangan yang mau atau merasa saling cinta gitu ya, tapi juga ada persiapan-persiapan yang memang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mampu mengenali dan mengelola emosi. Jadi kemampuannya dia dalam meregulasi emosinya sudah cukup baik. Nggak lucu kan kalau misalkan awal-awal 19 nikah sama 18 saling pandang jatuh cinta, 1 tahun kemudian KDRT, itu nggak lucu banget gitu ya. Dan KDRT itu tolong di-highlight ya, tidak selalu dipukul ya. KDRT itu bisa jadi kekerasan fisik, mental, seksual, bahkan finansial. Jadi bisa jadi nih ya seseorang tuh tidak
dia dicukupi nih secara finansial, tapi dia diabaikan. Nah, ini berarti merupakan kekerasan emosional, gitu ya. Jadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ini spektrumnya beragam sebenarnya, dan itu perlu banget teman-teman juga pahami seperti itu ya. Yang kedua, bisa berkomunikasi dengan sehat, mau dengar, tidak saling gontok-gontokan. Karena sebenarnya ketika seseorang itu ditanya apa, jawabannya apa, itu tidak akan menyelesaikan masalah, gitu ya. Tidak kreatif itu, ditanya apa, jawabannya apa. Ya, itu sangat-sangat mengganggu. Kemudian, tidak menikah karena pelarian doang. Jadi karena dia kesepian, gabut, nikah itu nggak boleh gitu ya. Karena konsekuensinya itu logis banget. Siap menghadapi perbedaan, seperti tadi aku bilang, pernikahan itu tidak hanya menyatukan dua kepala, tapi juga banyak sekali yang harus diperhatikan, seperti lingkungan sosial, termasuk juga keluarga. Nah, banyak banget nih kalau aku lagi live TikTok, pertanyaan yang selalu muncul adalah, Bunda, apakah boleh aku menggunting hidung mertuaku? Itu banyak kejadian kayak gitu dikarenakan rasa kesal gitu ya kepada keluarga. Padahal dari sini kalau bisa memahami perbedaan, ya memang kedatangan dia tuh baru dan lain sebagainya, secara regulasi emosi jauh lebih baik sehingga tidak perlu bermasalah dalam relasional. Dan saya akan menerima dimanapun dia ingin tinggal. Jadi menurut aku sangat-sangat yang paling urgent ya. Yang pertama adalah boleh tumbuh atau tidak. Tumbuhnya di mana. Kemudian yang kedua, mau tinggal di mana. Yang ketiga, ini kapan mau punya anak. Dan yang keempat, fasilitas apa yang sudah dimiliki, aset-aset apa yang bisa dipergunakan mereka berdua untuk melanjutkan kehidupan. Seperti itu, Kak. Jadi kalau ditanya, Bu Saras, apa nih amunisi buat nikah? Duit. Nah, udah, itu aja. Terus habis itu merawat cintanya dengan baik. Begitu. Oke, sama-sama guys di rumah dengerin ya, ternyata siap menikah itu bukan soal umur, tapi juga kesiapan untuk berkomunikasi dengan baik. Jangan karena nikah karena gabut, bukan dan tidak hanya menyatukan dua kepala, tapi juga Banyak sekali, keluarga. betul. Dan yang paling utama adalah Finansial atau keuangan ya guys ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat Bu Saras, apa pesan Ibu untuk Gen Z supaya bisa lebih bijak melihat konten nikah muda di media sosial? Kalau soal pesan aku melihat konten di media sosial terkait pernikahan ya, yang pertama adalah lihat itu sebagai edukasi positif, tapi bukan untuk ekspektasi hidup kalian ke depannya. Karena tentu saja yang ditonton tuh pasti yang happy-happy doang. Yang nggak happy itu hilang, nggak ada di situ. Satu hal, aku pernah ngelihat satu Kak, itu kalau nggak salah di podcastnya Kak Hiro Tadara Divan. Itu adalah selebgram, dua-duanya tuh diperhatikan tuh kayak keluarga yang bener-bener goals-nya keren gitu ya, marriage goals, kemudian relationship goals gitu, kayak semua orang tuh melihatnya itu sesuatu yang sempurna, tapi ternyata di dalamnya akhirnya memunculkan kekerasan-kekerasan sampai penghilangan nyawa. Jadi menurut aku teman-teman semuanya, jika kalian melihat sesuatu yang baik gitu ya, amini itu, jadikan itu sebagai edukasi yang positif, tapi bukan sebagai keharusan mengikuti plak ketiplak jiplak, tapi ATM. Amati, tiru, modifikasi gitu ya. Bukan, oh ya wes ini 19, wah aku 18 tahun lagi aku harus nikah. Belum tentu, ternyata nggak punya duit buat nikah gitu ya. Ingat pampers sama susu mahal. Belum lagi dokter ya, dokter sekarang mahal banget. Dan perlu banget yang kedua adalah tidak melulu dengan konten itu. Nggak melulu cari-cari konten itu terus-menerus. Sehingga akan ter-highlight terus di pikiran kalian kalau lucu, kapan ya aku kapan Benny gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, please lah tolong kalau nonton hal seperti itu tuh jangan dipaksaan sampai kalian ngantuk, akhirnya handphonenya ngelihat kalian. Ini problemnya, selain ada radiasi juga informasi-informasi yang tidak perlu tuh lebih cepat masuk ke critical area kita dan bikin konflik gitu. Jadi menurut aku benar-benar perhatikan waktu, timing, dan juga kesiapan kalian sih dalam melihat konten-konten yang sifatnya belum untuk kalian. Seperti itu. Oke, penting banget diingat nih Bu, kalau kita melihat sesuatu itu harus
dengan edukasi bukan untuk keharusan kita mengikuti sebuah tren tertentu ya Bu. Dan juga jangan terus-menerus cari konten yang itu mulu Itu kalau mulu, memang itu kalau- belum untukmu gitu Oh, loh. gitu. Kalau kalian lagi pengennya bentar lagi mau kuliah nih, aku mau kuliah di Brawijaya atau mau ke Universitas Indonesia atau mau ke UGM, ya kalian lebih banyak cari itu tadi energi plus to attention goals, berarti mencari sesuatu yang emang lagi buat kalian. Kalau memang kalian rencananya merit 19 ya baru ngomong itu dengan kesiapan loh ya. Karena apa? Karena hubungan yang sehat tidak dibangun untuk terlihat sempurna di internet, tapi untuk benar-benar saling bertumbuh di kehidupan nyata. Berapapun umur kalian, nggak ada kata terlambat seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Sarah atas ilmunya hari ini. Nah, terakhir buat Eileen nih, apa pesan buat teman-teman remaja yang mungkin mulai merasa tertinggal karena media sosial nih, Lin? Oke, pasti kita sebagai Gen Z juga sering merasakan itu ya Zahira. Kita sebagai remaja juga pasti ada kalanya masa jatuh bangunnya, senang sedihnya. Tapi nggak harus dan nggak bahkan tidak diwajibkan kalau jangan sampai kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain. Terkadang Gen Z zaman sekarang itu suka lebih ke iri, Bunda. Kayak kapan ya aku bisa ngerasain sebahagia mereka, sukses mereka. Contoh kecilnya ada mungkin lomba gitu, perlombaan. Oh, mereka bisa ya dapetin juara semudah itu. Nah, sedangkan aku selama ini berproses, udah berjuang, udah berlatih, ternyata hasilnya malah nggak sesuai ekspektasi. Nah, terkadang hal-hal yang bisa dibilang itu kan hal-hal yang seharusnya memang wajar ya, Zahira. Tapi kita sebagai Gen Z itu menanggapi itu dengan kayak, kenapa sih aku harus ngerasain ini? Dan pesan aku buat teman-teman, kalian juga harus fokus sama diri kalian sendiri, kayak stop bandingin diri kalian dengan orang lain, apalagi sampai bandingin diri kalian dengan pencapaian orang lain, karena semua itu punya porsi kemenangannya masing-masing, porsi bahagianya masing-masing, dan juga semua itu sudah diatur bagaimana cara kita untuk menyikapi, bagaimana cara kita untuk mensyukuri apa yang kita miliki tanpa harus membandingkan itu dengan orang lain. Karena sekarang media sosial memang lagi marak-maraknya gimana cara kita untuk bisa sukses, mungkin kayak di usia muda cepet sukses, ada yang sukses cepet kayak gitu, terus kita kayak udah aku kapan ya bisa kayak ngerasain kayak gitu. Jadi lebih baik-baik lagi buat menanggapi apapun hal yang masuk di media sosial dengan cara bersyukur, berpikir positif, dan juga terus mengembangkan diri kita. Gitu sih Zahira. Keren sekali Eileen pesannya. Jadi ini kita harus fokus pada diri kita sendiri karena kita punya timeline hidup masing-masing. Jadi nggak perlu merasa tertinggal hanya karena melihat sesuatu yang intinya bukan Orang lain sampai gitu kayak Mungkin bukan seperti yang kita memang lihat. iya betul. Oke, Sobat Fancast, obrolan hari ini benar-benar membuka sudut pandang baru tentang nikah muda yang ternyata itu kita tidak hanya bisa melihat di sosial media, tapi di belakang itu ternyata juga banyak kesiapan yang harus dipersiapkan untuk lebih lanjutnya kehidupan biar lebih baik lagi. Iya, dan tumbuh di kedepannya, tidak stagnan. Karena pada akhirnya setiap orang itu punya timeline masing-masing. Jadi jangan sampai media sosial itu menjadi keputusan besar termasuk menikah ya Bu. Iya, betul. Oke Sobat Fancast, hari ini kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu segmen yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu segmen suaraku. Kali ini di segmen suaraku kita dapat 3 pertanyaan dari teman-teman followers Instagram Cah Nganjuk yang keren-keren banget nih pastinya. Pertanyaan pertama datang dari salah satu Sobat Fancast, yaitu @kuensa_aurora_. Pertanyaannya, gimana cara menghadapi orang yang masih punya mindset ngapain cewek sekolah tinggi kalau udah nikah juga tetap di dapur? Nah, menurut Bu Saras dulu gimana nih Bu? Oke, itu kayaknya jadul banget ya. Jadi cewek cowok tuh bisa di dapur. Sekarang aja save-save banget yang cowok pinggir-pinggir jalan. Cowok-cowok mulai membangun karirnya dari gerobak-gerobak makanan kekinian tuh juga cowok-cowok banyak gitu ya. Jadi zaman sekarang itu harusnya berpikiran. Aku pernah berkomunikasi dengan anakku, kalau misalkan orang dewasa dengan anak-anak itu menyatukan pikiran dan perasaan. Aku pernah menanyakan bagaimana menurut kamu pendidikan tinggi pada perempuan
dia mengatakan di mana-mana pendidikan perempuan itu saat ini sangat penting gitu. Tidak boleh lagi membandingkan, oh kalau anak laki-laki harus berpendidikan tinggi, anak perempuan itu di rumah aja. Karena ternyata banyak sekali orang-orang yang berkarir saat ini itu bisa sama-sama sukses gitu ya. Laki-laki juga bisa sukses, perempuan pun sama bisa sukses. Dengan pendidikan tinggi itu mungkin tidak langsung ya bisa membuat kesuksesan, tapi membuka jalan kesuksesan itu jauh lebih luas. Artinya berpendidikan tinggi itu tidak hanya tentang kita nanti kerja apa dan dapat apa, tapi pola kita dalam kehidupan dan pemikiran kita jauh lebih sehat. Seperti itu, Kak. Menarik banget nih, karena ternyata sampai sekarang masih ada juga stigma seperti betul. itu. Padahal perempuan itu juga berhak untuk berkembang, untuk belajar, untuk meraih cita-citanya sendiri. Setuju sekali. Nah, kalau menurut Elin gimana nih, Lin? Oke, kalau menurut kita sebagai remaja ya, pastinya terutama perempuan, kita sebagai perempuan siapa sih yang nggak pengen cita-citanya tercapai, yang nggak pengen kita bisa sukses hidup bahagia, itu siapa? Pastinya nggak ada. Apalagi di zaman sekarang itu kita sebagai perempuan itu udah banyak banget ruang-ruang yang menyediakan kita sebagai perempuan untuk bisa mengeksplor diri kita, untuk bisa mengembangkan diri kita, dan untuk statementnya bahwa ujung-ujungnya di dapur. Kan nggak semua hal yang berkaitan dengan dapur itu perempuan yang bundanya. Kayak menurut aku itu seharusnya statement itu juga udah mulai dirubah, karena yang namanya pernikahan itu kan bukan hanya satu orang, tapi kita menyatukan dua orang. Nah, dimana itu kita bisa saling melengkapi, bisa saling menghargai, bisa saling bekerja sama. Dan untuk hal itu aku sebagai perempuan coba buang-buang statement kayak gitu, karena kita sebagai perempuan juga berhak bahagia, kita berhak sukses, kita berhak bisa capai cita-cita kita. Betul kan, Zaira? Sangat betul nih, Len. Nah, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena masih ada banyak pertanyaan nih, Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan nikah muda dari ND44 Pertanyaannya adalah, miris anak muda zaman sekarang sejak ada sosial media, terutama perempuan, harga dirinya makin nggak dijaga. Nah, aku mau minta pendapat dulu dari Bu Saras nih, gimana? Jadi gini, Kak, kita tuh kenal yang namanya tangki-tangki cinta nggak sih gitu ya, bahwa ada beberapa orang yang memang memiliki kebutuhan yang lebih karena tidak mendapatkan dari keluarga gitu ya, masih seperti physical touch mungkin ya. Bahkan aku pernah dengar kata-kata ini dan menurutku ini sangat-sangat miris sama seperti yang ditakutkan oleh kakak tadi ya, bahwa cewek sekarang lebih murah dari kacang goreng. Maksudnya kacang goreng aja dijual gitu. Kenapa cewek itu dengan sukarela kadang memberikan dirinya. Nah, ini teman-teman tolong banget ya sebagai pendengar, kalian yang mungkin punya sahabat karir dan lain sebagainya, temani teman-teman kalian pada saat benar-benar dalam kondisi down. Karena kadang mereka tuh melakukan itu selain karena penasaran dan coba-coba dan ingin gitu, bisa jadi karena mereka punya problem mental yang sebenarnya perlu banget untuk didukung gitu ya secara psikologis. Kemudian yang kedua kalinya, karena seseorang itu kalau di media sosial ada yang benar-benar pengen menunjukkan dirinya, kadang bukan selalu karena pengen kelihatan seksi dan sebagainya, bukan. Tapi mungkin selama ini dipandang tidak baik oleh orang, atau mungkin pernah mengalami bullying gitu ya. Kita melihatnya dari sisi mental gitu ya. Bisa jadi dia berperilaku begitu, memperlihatkan, mempertontonkan bagian tubuhnya di media sosial. Bisa jadi juga karena dia selama ini selalu direndahkan, didiskreditkan. Jadi dia merasa, misalkan dulu dia gembrot kayak Bu Saras gitu, terus pengen dia langsing, terus dia nge-gym. Akhirnya dia nge-gym, pakai jilbab, bajunya nempel banget gitu ya, kayak selbel. Nah, itu bisa jadi karena dia mengalami bullying dan sekarang dia ingin menunjukkan diri. Kalau memang terjadi hal-hal seperti ini pada teman-teman kalian, baik banget untuk dibicarakan dan dibantu secara psikologis. Nah, makanya di situ ada program fantasi dari Dinas Sosial ya,
yaitu Forum Anak Nganjuk Jembatan Aspirasi pun bisa berkonseling dengan teman-teman ini. Jadi kalian jangan merasa sendirian, dan kalau misalkan nanti dari teman-teman ini mungkin memerlukan hal yang lebih gitu ya, misalkan penanganan yang lebih, bisa ketemu dengan psikolognya dinas sosial, seperti itu kan. Oke, jadi seperti itu tuh bisa jadi karena mereka pernah mengalami sesuatu hal di belakang yang mengakibatkan mereka melakukan seperti itu. Betul sekali. Coba contohnya, kita semua ada di sini beberapa remaja ini ya. Saya juga pernah remaja. Kenapa kok saya tidak godal-gadul berjoget di situ gitu kan? Berarti karena memang kita tidak membutuhkan berjoget gitu kan. Misalnya kayak kakak lebih highlightnya ke organisasi, maka kalian tuh akan gila di organisasi sampai nggak pulang-pulang pun oke, karena kalian mencintai organisasi. Kalian merasa bahwa organisasi itu hidup kalian. Sama dengan orang yang mungkin joget-joget di TikTok dengan pakaian yang kurang pantas, bahwa itu bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, esteemnya. Cowok-cowok bilang, subhanallah, misalnya gitu ya. Atau, apa tuh? Kata-kata sekarang, mohon maaf, agak-agak aneh-aneh gitu ya, kayak kobra dan sebagainya. Dia merasa bahwa dirinya meningkat nih esteemnya, meningkat nih kemampuannya, kayak gitu. Itu juga harus dipahami sebagai sisi-sisi mental yang mungkin terjadi, kayak gitu. Oke, kalau menurut ini gimana Lin tadi? Pertanyaan dari kakak yang tadi. Oke, kalau soal tadi belajar menjadi Bentar. Cewek-cewek tuh loh, sekarang kayak nggak ada hari-hari karena soal di TikTok gitu-gitu. Baik-baik. Kalau dari aku sendiri, mungkin dari pandangan aku nih saya, kan kita tuh nggak semua tahu apa yang dia rasain. Kita juga nggak tahu dibalik apa yang udah dia lewati selama ini. Nah, jadi lebih ke jangan udah menyimpulkan bahwa apa yang terlihat itu merupakan kesalahan dan juga kenyataannya gitu loh. Jadi kayak kita pun sebagai remaja sebenarnya bisa lebih memahami sih, kayak aku tahu kenapa kok dia gini, soalnya pasti mungkin dari beberapa masa yang dia lalui, dari mentalnya dia sendiri. Jadi jangan mudah menyimpulkan dan apalagi mengkritik di medsos, karena kan kita juga nggak tahu apa yang udah dia rasain selama ini. Dan selain itu juga nggak melulu kayak contohnya ya, kita kan juga sebagai perempuan nih Zaira, apalagi remaja, kita kan juga pasti suka ya kalau upload foto di IG, apalagi kayak di TikTok gitu. Itu kan kalau dari aku, kita kan bukan karena ingin mendapatkan pujian ataupun asumsi dari orang lain. Kita kan cuma pengen bahwa kita ternyata cantik ya, kita ternyata bisa ya kayak nge-explore diri kita itu gitu. Jadi lebih ke kurangi pandangan buruk terhadap orang lain gitu aja sih. Oke, yang keren banget ya nih, bahwa kita jangan memandang orang lain dari apa yang kita lihat, ya, tapi betul. kita nggak tahu apa yang dirasakan dia di dalamnya, seperti apa tekanan yang mungkin mereka terima. Oke, aku lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari RNN_SLW. Min, kalau sudah terlanjur nikah muda, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan supaya nggak salah langkah nih Bu? Gimana nih Bu Sarah sini? Oke, ini udah terlanjur nikah muda ya. Waduh, menyesal ya. Datanglah kalian ke psikolog, ikuti konseling pernikahan yang pertama ya, karena memang gini, ketika kalian sudah terlanjur menikah muda dan otomatis belajar tuh secara otodidak, seringkali banyak konflik yang terjadi di sini itu adalah ketidakmampuan regulasi emosi, ketidakmampuan menyampaikan pesan terhadap pasangan karena mungkin salah satu lebih dominan dan lain sebagainya. Jadi saran aku, ketemulah kalian dengan konselor atau profesional untuk menjangkau ini kedepannya mau seperti apa, sehingga tidak abu-abu, tidak melakukan segalanya dengan buta gitu ya. Karena ya usia segitu sebenarnya memang belum usia nikah gitu ya. Nah mungkin ada perbedaan-perbedaan karakteristik yang perlu disamakan, pikiran-pikiran yang perlu diluruskan gitu ya. Maka sangat penting untuk mencoba bertemu dengan konselor profesional di bidang pernikahan. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus bisa to-do list nih. Problem kalian dalam pernikahan nih apa aja. Dan saling terbuka nih satu sama lain. Karena ada pasangan yang berjuang sendiri. Artinya, satu tuh pengen memperbaiki, satunya berada di state itu nggak berubah-berubah. Itu ada. Sehingga perlu bantuan profesional lagi kembalinya ya. Karena
banyak banget di antara mereka yang menikah muda mengalami baby blue. Iya. Iya, baby blue dikarenakan problem yang menumpuk-numpuk. Bahkan kalau teman-teman pernah ada satu tayangan seorang suami yang mengikuti kata ibu bapaknya menolak istrinya melakukan operasi sesar sampai akhirnya bayi di dalam kandungannya tidak tertolong. Jadi meninggal di dalam kandungan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya di sini si perempuan juga tidak mampu ada melahirkan rasanya itu kan terus panas dingin nggak karuan sakit, masihlah dia harus menghadapi tekanan bahwa perempuan tuh harus lahiran normal supaya menjadi ibu. Emang kenapa kalau sesar juga ibu? Manggilnya ya ibu, mama, bunda, emang nggak ada yang manggil om kan? Jadi ya tolong gitu ya, apa keluar dari manapun anak tetaplah anak dan ibu tetaplah ibu. Jadi tolong ini menjadi sebuah hal yang perlu dikomunikasikan bagi kalian pada saat nanti akan menikah gitu ya, di usia yang matang, tepat dan sudah sukses seperti itu. Begitu Kak. Kira-kira. Oke, jadi yang pertama tadi datang ke psikolog untuk belajar lebih lanjut nih Bu. Dan yang kedua untuk to-do list dan juga lebih terbuka dengan pasangannya. Nah, kalau menurut kamu gimana tuh, Lin? Yang pasti bener banget saran dari Bunda. Kan nggak mungkin ya kita, apalagi kita sebagai remaja, kalau ya Allah udah menjadi kita sampai kayak gitu, pasti kan kayak udah stresnya tuh nggak karuan gitu loh. Dan bahkan kayak takutnya kita malah melakukan hal-hal negatif. Yang pasti kalau saran aku pertama ya pergi ke psikolog dan bener-bener temuin gitu lah apa yang seharusnya kamu lakukan after ini gitu loh. Jangan sampai blunder di situ aja atau malah sampai melakukan hal-hal yang di luar kendali kita. Begitu sih. Iya. Jangan sampai Soalnya kayak gini aku heran banget gitu loh. Di dunia ini ada gitu. Kemarin tuh ada satu Kak, kalau misalnya Kakak nonton podcast ya, itu ada seorang laki-laki yang dia itu mengajak istrinya yang sedang hamil itu ke tebing. Dan istrinya disuruh foto di pinggir tebing. Istrinya didorong Kak untuk mendapatkan asuransi jiwa. Ini tuh udah sakit jiwa gitu loh. Dan ini ternyata tidak 1-2 kasus gitu ya yang seperti itu, suami yang tega atau istri bahkan yang tega kepada pasangannya ini banyak gitu ya. Sehingga kita tuh beneran itu loh, kita nggak bisa percaya pada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu Kak kira-kira. Oke, baik banget pesannya dari Bu Saras nih. Nah Bu, aku izin menambahkan ada beberapa pertanyaan yang kita dapat dari live streaming. Oke, pertanyaan pertama dari live. Halo Kak, aku Puri dari Wilangan. Halo Kak Puri. Kak, aku mau nanya nih, bagaimana pandangan Kakak seberapa penting pendidikan bagi perempuan ketimbang memutuskan menikah dini? Penting, udah itu 100% sekolah. Karena apa? Ternyata bagi kami nih ya yang sudah mengalami pernikahan itu tahu betul bahwa sebenarnya keterampilan individual itu melampaui apapun kebaikannya. Kenapa? Pada saat kita terjebak dalam kehidupan yang itu-itu saja, bangun tidur, masak, ngopeni anak dan sebagainya, ada beberapa keluarga yang memang memutuskan untuk tidak bekerja. Ternyata punya sesuatu yang sangat penting di rumah itu luar biasa. Dari mana? Dari keterampilan, dari pendidikan. Kalau sama sekali nggak punya gitu ya, maka ya hanya terjebak di itu-itu saja, sehingga lebih mudah burn out. Makanya aku bilang kenapa, walaupun kalian memutuskan bekerja di luar ataupun tidak bekerja di luar, kalian memiliki ilmu pengetahuan yang cukup relevan untuk dari rumah kalian berkarya. Itu akan sangat penting ketika anak-anak kalian ternyata sudah tidak mamah-mamahan. Jadi udah nggak gandoli kalian itu ya, itu akan sangat berfungsi karena banyak orang yang mengalami stresnya di situ. Anaknya udah gede, dia bingung mau ngapain. Akhirnya terjadi kreativitas yang berlebihan di otak, akhirnya menjadi stres, bisa sampai depresi dan sebagainya. Jadi, misalkan kalian sarjana pertanian, misalkan anaknya udah gede lah, kalian bisa bikin hidroponik dan lain sebagainya. Bahkan sekarang menjanjikan sekali ya, penghasilan tinggi dari hidroponik dan lain sebagainya. Jadi, nggak ada matinya ketika kita punya ilmu pengetahuan dan keterampilan kayak gitu kan. Penting sudah. Oke, berarti sangat amat penting ya teman-teman, karena penting loh. entah itu untuk bekerja atau Betul, tidak, kita pasti punya
ilmu tersebut untuk kita salurkan kepada anak-anak kita nantinya. Mendidik anak juga perlu ilmu kan. Oke, aku lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Halo, semangat buat teman-teman dari Forum Anak dan Pick Air. Ini pertanyaan dari Adinda di Nganjuk. Mau tanya Kak, apakah pola asuh juga berpengaruh pada anak-anak yang memutuskan untuk menikah muda? Pola asuh yang seperti apa yang paling ideal agar anak tidak memilih menikah muda? Semangat pagi juga untuk Kak Sarah. Salam kenal. Gimana? Mau jawab Kak sayang? Mungkin lebih ke Bunda. Oh iya, nanti tambahin ya kalau ada pikiran ya. Pola asuh. Jadi gini ya, kemarin tuh ada sentilan yang menurut aku wow banget, dadar-dedor, bahwa ada yang mengatakan bahwa kenapa sih pola asuh ini selalu jadi masalah, padahal orang itu punya kemampuan untuk berpikir. Kalau di dalam filsafat itu kan kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk bertindak. Kenapa selalu nyalahin pola asuh? Karena memang harus ada korbannya di dalam sebuah kegagalan gitu ya. Bisa jadi teman-teman semuanya, pola asuh apapun itu, baik dan buruk, itu juga bisa membentuk pribadi yang berbeda dari harapan gitu. Ada orang yang diasuh dengan sangat baik, ternyata di tengah jalan kesandung. Ada lagi orang yang diasuh dengan dar-der-dor gitu ya, tapi ternyata dia jadi punya mental yang kuat. Aku daripada hidup seperti mama bapak aku, mending aku jadi orang yang hebat dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan mau dihubungkan, bisa jadi terhubung. Kalau seandainya seseorang tuh benar-benar nggak dapat afeksi gitu ya dari orang tuanya, nggak dapat kasih sayang, nggak dapat unconditional positive regard, maka dia akan tadi butuh dari luar, butuh validasi, butuh diberikan kasih. Padahal sebenarnya dia di rumah bisa jadi dapat. Jadi gimana dong supaya teman-teman nantinya mengasuh anak ke depannya, tapi kalian juga ingin anaknya itu mendapatkan penuh, cari tahu tangki cintanya apa. Penuhi tangki cinta itu sebanyak-banyaknya, beri kasih sayang sebanyak-banyaknya, sehingga dia kayak nggak punya keinginan untuk cari validasi di luar. Dia biasanya akan lebih achieve, dia pengen mendapatkan prestasi. Nah dari situ nanti insya Allah lebih mudah untuk mengendalikan faktor love and belonging, keinginan untuk bersama-sama dan mencintai. Begitu Kak kira-kira. Oke, berarti yang penting adalah untuk memenuhi tangkai cintanya. Karena kalau kita mengasuh seperti apapun, kita pasti ada korbannya yang kesandung-kesandung seperti itu ya Bu ya. Betul banget. Oke, dari Elin ada tambahan. Mungkin kalau aku malah pengen tanya sih Bunda, kita nih sebagai Gen Z kan terkenal kayak nyeyelan, terus kayak Iya, kalian bisa kayak merasa kali tersakiti. Nah itu tuh sebenarnya gimana? Apakah mungkin kita terlalu dimanja atau gimana sih Bunda? Jadi gini, kalau misalkan kalian nanti lagi nganggur-nganggur ya, cek hierarki Maslow. Jadi kenapa kami, seperti saya, Mbak Asti gitu ya, itu adalah makhluk-makhluk milenial akhir. Kenapa kok kami ini dirasa lebih tangguh? Karena dulu itu bagian yang terbawah fisiologisnya itu kekurangan, Mbak. Saudaranya banyak, ada saya seperti 7, ada yang 5 gitu ya. Kemudian makan harus dibagi, kemudian kalau ke sekolah dulu-duluan yang bawa sepeda satunya ngesot gitu ya sampai ke sekolah. Seperti aku tuh sekolah wajib belajar 9 tahun, tambah SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun tuh jalan kaki loh. Seumur hidupku tuh jalan kaki gitu. Sehingga keinginannya adalah gimana caranya ya aku nanti sukses, bisa makan sate 10 tak makan sendiri gitu. Kayak aku pengen punya rumah, pengen punya kendaraan sendiri gitu. Nah, di kalian itu tidak muncul karena kalian terpenuhi everything. Kebanyakan ya. Kebanyakan karena saudaranya biasanya cuma 2, 3, aku aja 1 gitu ya. Bisa jadi karena sangat sedikitnya saingan, rivalrinya sedikit, berarti jiwa pertualangan dan jiwa untuk bertahannya kan lebih kecil. Makanan tersedia terus, nggak ada GrabFood, ShopeeFood, sapi itu dateng, ya. Kemudian kalian nggak harus jalan kaki, mulai umur berapa antar jemput mama ayah, sekarang sudah SMA pakai motor, pulang sekolah scroll TikTok sampai malam gitu ya. Jadi memang fightingnya itu tidak muncul sedemikian. Nah ini tantangan nantinya ketika kalian harus menyatukan pikiran dan perasaan sesama Gen Z. Atau kalian yang cowok-cowok riahnya sama apa? Ya. Rasain itu akan jauh lebih dar lagi.
dengan perubahan-perubahan yang karakteristik. Ini tidak sepenuhnya negatif sayangnya, karena mungkin juga kalian lebih aware terhadap kesehatan mental, lebih aware terhadap bagaimana kesiapan finansial itu penting, bagaimana kalian bisa mengatakan tidak lebih asertif karena bisa mengendalikan faktor dalam diri kalian sendiri, ini gak baik buat aku. Jadi di antara negativity yang katanya ceklean dan lain sebagainya ya pasti ada positivity-nya, bahwa kalian tuh lebih bisa tahu tentang diri kalian, dan menurut aku kalian lebih bisa untuk menunjukkan diri kalian lebih cerah dibandingkan kami yang lebih banyak menahan, menjaga gitu-gitu, seperti itu kan. Oh, terima kasih banyak Bunda. Jadi sebenarnya kita ini kan juga kita mendapatkan tangki cinta itu yang penuh, cuman ada mungkin gara-gara dampak medsos juga ya Bunda, kayak informasi-informasi yang cepat akhirnya menjadikan kita kayak aku kurang ya, aku kurang kasih sayang ya begitu. Jadi penuhi dirimu, cintai dirimu lebih lagi, cari tahu kelebihanmu apa, rawat itu dengan baik, maka itu tidak hanya akan jadi duit, tapi bisa jadi kesenangan, bekerja di dalam kesenangan. Seperti aku sukanya public speaking. Aku merawat public speakingku, aku kuliah public speaking. Aku perbaiki, aku kemudian belajar di public speaking, mengikuti pelatihan-pelatihan, sehingga aku menjadikan itu kesukaan yang berbayar. Jadi kita tidak hanya kerja mati-matian, tapi kita juga bahagia di dalam pekerjaan kita. Tidak cuma dapat duit, tapi dapat passion. Kayak gitu. Itu kan kesukaan Gen Z. Iya. Aku udah kayak Gen Z. Oke. Ada pertanyaan terakhir nih Bu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya Rizka dari Brebes. Izin bertanya Kak, apakah benar dampak dari pernikahan dini lebih banyak membawa dampak negatif daripada positif? Oke. Dampak negatif atau positif? Sekali lagi tergantung. Yang pertama, niatnya merit karena apa dulu? Kalau karena kaget gitu ya, ini masalah. Tapi kalau karena iya kayaknya aku udah siap, pasanganku udah siap, dia juga udah kerja, akunya juga udah matang gitu ya. Kan ada beberapa orang yang matang lebih awal ya. Emang ada kayak gitu, emang ada. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau kalian nikahnya karena kaget-kagetan, nah itu bahaya banget. Gitu, karena berarti ketidaksiapan kan, itu yang pertama. Yang kedua, kesiapan finance balik lagi. Apakah finansialnya itu cukup matang untuk melanjutkan? Karena merawat anak itu juga butuh uang dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga, dukungan dari keluarga Kak, menurut aku ya. Karena memang kalian tuh masih labil, nggak mungkin dibiarkan sendirian habis lahiran ya, masa sendirian tuh nggak mungkin, harus ada dukungan keluarga yang mencakup banyak faktor, termasuk juga bantuan-bantuan finance. Kayak gitu Kak, kira-kira. Kalau tidak ada itu ya pusing Kak kayaknya. Jadi tergantung ya niatnya merit itu seperti apa, terus kesiapannya juga bagaimana ya Bu ya. Betul. Nah, oke Sobat Fankes, pembahasan hari ini sudah selesai. Jadi kita banyak belajar dari Bu Saras dan juga Eileen tentang media sosial yang bisa mempengaruhi pola pikir remaja, termasuk soal hubungan dan pernikahan. Betul. Tapi kita juga harus ingat bahwa menikah itu bukan siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang paling siap. Secara mental, secara emosional, secara finansial yang paling penting untuk masa depan. Karena pada akhirnya media sosial seharusnya jadi tempat berbagi inspirasi, bukan tempat untuk membandingkan hidup. Betul. Dan aku pengen highlight satu hal ya Kak ya, ketika kita itu tidak bisa memisahkan gitu ya antara fisik, mental dan spiritual. Artinya sekali lagi itu, kalau misalkan dasarnya tadi aku katakan duit dan duit tadi itu ya, itu ya bercanda tapi benar. Tapi ketika kita menyerahkan sepenuhnya apapun itu, dihubungkan dengan Tuhan, kemudian kita juga ibadahnya dijaga, kemudian kita juga memiliki kepercayaan yang kuat bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang dan akan memberi, juga akan menjaga kita, maka itu jauh lebih baik. Karena kalau didasari dengan sesuatu yang bentuknya spiritual, kenyamanan dalam beribadah dan lain sebagainya, itu akan lebih memperkuat sebuah relasi ataupun hubungan. Jadi benar kalau misalkan nanti ke depannya teman-teman
yang paling utama gitu kan adalah mencari yang soleh dan solihah. Itu betul. Karena setidaknya itu adalah dasar yang kuat di mana membuat sebuah relasi ini jauh lebih bermakna. Begitu, Kak. Oke, terima kasih banyak Bu Saras. Terima kasih juga untuk Elin yang Iya, sudah iya. ngobrol bareng kita hari ini. Oke Sobat Fancast, itu dia episode kita hari ini. Jangan lupa untuk terus pantengin podcast fantasi berikutnya. Karena kita bakal bahas hal-hal yang gak kalah seru daripada hari ini. Dan pastinya sangat amat bermanfaat ya Sobat Fancast. Oke, saya tutup hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustazah. Sehat-sehat, bahagia, berkelimpahan. Amin.